Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar sahabat Adiaksa? Senang sekali rasanya saya, Dodi Wijaya, berjumpa kembali dengan sahabat Adiaksa dalam program Jaksa Menyapa pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang untuk edisi hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024. Tentunya sahabat Adiaksa, program ini bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Tangerang dan tentunya sahabat Adiaksa, program ini Anda bisa saksikan di channel YouTube Tangerang TV, Instagram Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Instagram Tangerang TV ya. Baik tentunya sahabat Adiaksa dengan tema kali ini sangat menarik, yakni langkah administratif terhadap tindakan hukum dan putusan pengadilan mengenai dokumen pernikahan yang cacat hukum ya. Sudah ada narasumber kita yang sudah hadir, luar biasa. Nanti kita akan langsung memperkenalkan narasumber kita yang sangat spesial ini, luar biasa. Yang pertama dari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, yakni Bapak Faris Afifi SMH. Beliau merupakan Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak. Boleh dipakai mic-nya Bapak? Baik, luar biasa ya. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Pak Dodi. Apa kabar Pak Dodi? Baik juga, terima kasih Bapak Faris sudah meluangkan hadir untuk menyapa sahabat Adiaksa ya. Nanti kita akan mendengarkan apa sih penjelasan tentang perkawinan, apa saja tata caranya. Dan selanjutnya narasumber ini yang sangat luar biasa, sangat istimewa dan spesial. Beliau merupakan Ketua Pengadilan Tangerang, yakni Dr. Fahmiron SHM Hum. Kami ucapkan terima kasih Bapak atas kehadirannya Pak. Tolong bisa menyapa di sahabat Adiaksa. Selamat siang sahabat Adiaksa. Luar biasa ya, beliau sudah meluangkan hadir untuk bergabung dengan menyapa sahabat Adiaksa tentang berkaitan dengan perkawinan ya. Baik, selanjutnya kami akan memperkenalkan narasumber kita. Yang ketiga, beliau merupakan Hakim Pengadilan Agama Kota Tangerang, yakni Bapak Dr. Andes Haji Badarudin SHMH. Selamat siang Bapak. Selamat siang, senang bertemu dengan sahabat Adiaksa. Dan semoga mudah-mudahan kita pertemuan ini menjadikan kita lebih berkah dalam kehidupan. Wah, luar biasa Bapak. Terima kasih ya Pak ya dari Pengadilan Agama Tangerang. Dan selanjutnya ini yang paling cantik di antara beberapa narasumber, luar biasa, yakni Ibu Sri Warsini SKM MKM. Beliau merupakan Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Boleh Pak menyapa Dodi, buat ya. sahabat Adiaksa Ibu? Selamat siang sahabat Adiaksa semua. Semoga nanti kita bisa sama-sama mendengarkan dari beberapa narasumber. Mungkin kita bisa dapat masukan untuk permasalahan terkait perkawinan ya. Oke, baik, terima kasih. Ini luar biasa untuk keempat narasumber kita yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat hadir dalam program Jaksa Menyapa pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang ya. Baik, tentunya langsung saja kita akan membahas berkaitan dengan tema langkah administratif terhadap tindakan hukum dan putusan pengadilan mengenai dokumen pernikahan yang cacat hukum. Kali ini kita akan membahas untuk dari Kejaksaan. Pak Faris, kami persilakan untuk apa sih tugas dan kewenangan Kejaksaan berkaitan dengan perkawinan Bapak? Baik, terima kasih Pak Dodi atas waktunya teman-teman Adiaksa sekalian. Jadi di dalam Undang-Undang Kejaksaan sendiri itu ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan peraturan perundang-undangan tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Itu ada, jadi kejaksaan ini suatu lembaga negara yang melakukan tugas kewenangan negara di bidang penuntutan. Oh, di bidang penuntutan ya Pak Faris ya? Dan juga selain daripada penuntutan itu sendiri ada juga kewenangan lain. Kalau kewenangannya salah satunya apa Pak? Kewenangan lainnya itu selain dari kita biasa mungkin lihat di TV ya Bapak ya. Itu jaksa melakukan persidangan selaku jaksa penuntut umum. Di sini juga di Kejaksaan Republik Indonesia sendiri itu ada kewenangannya di bidang perdata dan tata usaha negara. Oh, jadi Pak Faris ini karena kan masyarakat ataupun juga sahabat Adiaksa sering mengetahui bahwasannya kejaksaan itu hanya melakukan penuntutan. Namun di bidang penuntutan juga ada bidang lainnya ya Pak ya. Ya, nah betul, makanya Pak Dodi. bidang apa saja Pak Faris? Nah jadi ada di bidang namanya bidang perdata dan tata usaha negara itu sendiri salah satu kewenangan dan fungsinya itu melakukan bantuan hukum, penegakan hukum,
pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya, termasuk juga pelayanan hukum. Pelayanan Di situ, Pak hukum ya Dodi. Pak ya. Nah ini Ya. berkaitan dengan tema kita nih Pak. Berkaitan dengan perkawinan Pak. Nah apakah masalah tentang perkawinan ini kok kenapa ada kejaksaan, kok ada juga pengadilan, baik ini pengadilan negeri, pengadilan agama dan juga dinas catatan sipil. Nah berkaitan dengan tugas dan kewenangan kejaksaan ini berkaitan dengan perkawinan seperti apa? Bisa nanti sahabat Adiaksa mengetahui apabila nih berkaitan dengan perkawinan yang diatur dengan agama. Karena kan Indonesia ini kan masyarakatnya majemuk ataupun juga beraneka ragam. Ada agama Islam, ada agama Kristen. Bagaimana sih tata caranya? Nah untuk tupoksi kewenangan kejaksaan seperti apa? Nah, kewenangan kejaksaan sendiri di situ ada di bagian penegakan hukum, Pak Dodi, yaitu bisa melakukan suatu pembatalan perkawinan. Wah, batal perkawinan? Betul. Wah, kalau ini sangat menarik ya buat sahabat Adiaksa. Kok bisa dibatalkan lah? Bagaimana sih tata cara perkawinan ataupun juga pembatalannya seperti apa? Mekanismenya bisa dijelaskan kepada sahabat Adiaksa? Baik, jadi terkait dengan pembatalan perkawinan sendiri itu kita melakukan penegakan hukum demi kepentingan negara dan juga masyarakat umum. Jadi kami berdasarkan adanya laporan terkait adanya cacat hukum dalam suatu perkawinan ataupun dari putusan pidana misalnya. Terkait adanya cacat hukum terhadap perkawinan, kita bisa mengajukan pembatalan perkawinan kepada pengadilan agama. Oh, pengadilan agama. Terus Betul. mekanismenya seperti apa? Ataupun juga syarat-syaratnya ataupun yang lainnya? Terkait itu kami selaku jaksa pengacara negara di sini ya, bukan selaku jaksa penuntut umum, kami mendapatkan surat kuasa khusus dari kepala kejaksaan, baik itu dari mungkin kalau di tingkat pusat itu ada jaksa agung, di tingkat daerah itu ada, provinsi itu ada kepala kejaksaan tinggi, dan juga di daerah kota ataupun kabupaten itu ada kepala kejaksaan negeri. Jadi kami menerima surat kuasa khusus untuk mengajukan pembatalan suatu pernikahan. Baik. Terus bentuk-bentuk perkawinan yang dapat dibatalkan tuh seperti apa Pak Faris? Jadi berdasarkan undang-undang perkawinan sendiri ya yang kita ketahui, bentuk-bentuk perkawinan yang bisa dibatalkan itu salah satunya adalah adanya tidak adanya wali, bukan apa namanya, kalau ini apa sih namanya? Yang mana? Selain daripada wali itu juga ada Saksinya. saksi. Oh, tidak ada saksinya. saksi. Iya. Dan juga ada tidak secara administrasi ininya pernikahannya tidak sah. Oh, tidak sah ya Pak ya. Betul. Karena ibaratnya di sini ketika dia melaksanakan perkawinan, ternyata perkawinan itu tidak sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan, Betul. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ya Pak Faris ya. Itulah merupakan bentuk-bentuk yang perkawinan yang dapat dibatalkan gitu ya. Nah, ini kalau misalnya tata cara gugatan pembatalan perkawinannya kalau untuk kejaksaan gimana prosedurnya? Dari awalnya semana gitu. Biar sahabat Adiaksa mengetahui, oh kita menerima laporan nih. Ketika menerima laporan, setelah itu nanti dibatalkan perkawinannya seperti apa gitu. Iya. Jadi setelah kami mendapatkan laporan terhadap adanya dugaan perkawinan yang tidak sah ini, kami akan mengajukan setelah adanya surat kuasa khusus dari kepala kejaksaan, kami akan mengajukan suatunya gugatan ke pengadilan agama. Misal contohnya seperti apabila adanya salah satu pihak, baik itu pihak suami ataupun istri, ternyata yang di dalam KTP-nya ini agamanya Islam, sama-sama Islam. Ternyata pada hakikatnya dia ini tidak beragama Islam misalnya. Oh ya, terus? Ternyata agamanya lain. Dan itu ada pemalsuan, misalnya pemalsuan KTP-nya kah ataupun akte nikahnya kah. Jadi dikarenakan adanya salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka administrasi pernikahannya selanjutnya bakal tidak terpenuhi juga. Oh, tidak penuhi ya Pak ya. Gitu. Tapi kan ini kan berkaitan dengan proses pernikahannya. Apakah proses pernikahannya ini awalnya sudah tercatat atau gimana? Kan sehingga untuk dibatalkan oleh kejaksaan. Seperti apa Pak Faris? Jadi terkait dengan pembatalan perkawinan sendiri itu adalah perkawinan yang sudah tercatat dan sudah disahkan
tapi dapat dibatalkan oleh adanya putusan pengadilan nanti. Adanya putusan pengadilan. Jadi mekanismenya awalnya berarti ada cacat itu ya? Betul. Pelaksanaan perkawinan itu ya? Betul Pak Dodi. Oh gitu. Kalau bentuk pembuktian dalam pembatalan perkawinan Pak, apakah ada? Kalau tahap pembuktian sendiri kurang lebih sama Pak Dodi dengan gugatan perdata. Gugatan perdatanya? Hukum beracaranya tetap sama dengan perdata. Itu ada pertama gugatan, selanjutnya setelah gugatan itu harus ada mediasi terlebih dahulu. Setelah ada mediasi misalnya tidak ditemukan titik temu, itu langsung kita ada jawab di jinawab di situ, langsung pembuktian, alat bukti surat dan juga para saksi bila ada. Baru setelah itu ada kesimpulan dan juga pada akhirnya ada putusan pengadilan. Seperti itu Pak Dodi. Sangat menarik ya apa yang dijelaskan oleh Pak Faris dari kejaksaan. Nah, ada case kasus yang sempat viral, ternyata dia nikahnya awalnya itu jenis kelaminnya wanita atau perempuan. Ternyata sudah dicatat ya di catatan sipil, ternyata dia nikahnya itu genrenya memang wanita, ternyata aslinya laki-laki. Itu juga bisa juga ya? Itu juga bisa dibatalkan. Oh ya. Baik oleh jaksa pengacara negara ataupun para pihak yang merasa dirugikan. Oh, berarti langsung melapor ya, membuat laporan pengaduan gitu ya. Betul. Oh, gitu ya. Sangat menarik sahabat Adiaksa. Jadi kan sering kita melihat ataupun juga di postingan-postingan yang sangat menarik yang bahwasanya kan di Indonesia ini kan menganut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan perkawinan yang diatur berdasarkan ajaran agamanya yang dianut. Nah, nanti kita akan membahas kembali berkaitan dengan kejaksaan. Nah, kali ini kita langsung ke Pengadilan Negeri Tangerang. Luar biasa Pak Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, Bapak Dr. Fahmiron. Langsung aja ya. Nah, Bapak, gimana Bapak kalau misalnya berkaitan dengan perkawinan itu Pak, kalau diaturnya langsung Pak, bisa pakai mic-nya nggak pakai suara Pak, karena sudah ada di audionya Pak. Siap. Nah, baik. Bagaimana Pak Dodi? Tetap pakai mic Pak, mohon izin, tapi audionya nggak tampil Bapak. Tampil lah. Ya, siap. Nah, berkaitan dengan tadi Pak, sudah disinggung oleh dari kejaksaan, bahwasanya kejaksaan ini kan bisa dapat membatalkan perkawinan Pak. Apakah memang benar Pak nanti saling sinergi, apalagi kan adanya petikan putusan ya Pak ya, berkaitan seperti itu Pak. Terima kasih Pak Dodi. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Faris sehubungan dengan kejaksaan punya kewenangan untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan itu bisa ke pengadilan agama, bisa ke pengadilan negeri. Yang beragama Islam ke pengadilan agama, yang tidak beragama Islam ke pengadilan negeri. Oh gitu ya Pak ya, berarti ini bisa juga sebagai ilmu loh buat masyarakat ataupun juga sahabat Adiaksa. Berarti Pak di pengadilan agama sama pengadilan negeri itu kan berbeda ya Pak ya. Jadi kalau pengadilan negeri untuk beragama non-Islam ya Pak ya. Untuk pelaksanaannya ya Pak ya. Karena kan orang ini lagi heboh, gimana sih ini Indonesia kok ada melaksanakan pernikahan beda agama. Ternyata nggak bisa ya Pak ya. Enggak. Ya. Jadi kalau terjadi pembatalan, ada yang mengajukan pembatalan perkawinan misalnya. Kalau dia beragama Islam, pasti ke pengadilan agama. Kalau dia non Muslim, dia ke pengadilan negeri. Oh gitu ya Pak ya. Tadi juga dijelaskan oleh Pak Faris bahwa yang bisa mengajukan pembatalan perkawinan itu yang pertama jelas pasti suami atau istri. Oh suami atau istri ya Pak? Ya. Dari perkawinan yang terdahulu. Dari perkawinan terdahulu Pak. Kemudian suami atau istri dari perkawinan yang sekarang. Oh yang sekarang. Kemudian keluarga sedarah dalam garis ke atas. Kemudian siapa saja yang berkepentingan atas kebatalan perkawinan tersebut. Termasuk oleh anak-anak dari perkawinan pertama. Termasuk juga kejaksaan. Oh, termasuk kejaksaannya Pak ya? Kejaksaan salah satunya di pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu. Dia berwenang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan itu dilakukan oleh pencatat perkawinan yang tidak berwenang. Tidak berwenang ya Pak ya? Nah, kemudian oleh wali nikah yang tidak sah. Atau tanpa dihadiri oleh dua orang saksi yang seperti itu. Nah, maka jaksa berasa berwenang seperti itu. Nah, ini di pasal 26-nya. Jadi kalau kita di pengadilan negeri, apabila ada gugatan terhadap pembatalan perkawinan itu,
ya jelas pasti diajukan di mana perkawinan itu dilangsungkan. Di mana tempat tinggal suami istri bersama dahulunya. Kemudian kalau sudah tidak ada lagi di tempat itu bisa saja di salah satu di tempat tinggal suami atau di tempat tinggal istri. Istri ya, Pak, Kan ya? seperti itu. Jadi di pengadilan negeri itu kalau ada permohonan, ya kita di sini sekarang ada sistem digital yang sangat luar biasa di Mahkamah Agung, bisa melalui e-court, bisa daftar langsung, bisa bayar langsung, dapat nomor perkara, nanti akan ditentukan dari sidang oleh majelis hakimnya melalui media e-court. Ya, jadi nanti sidang pertama itu mungkin di awal sidang penggugat hadir, dia sudah diketahui melalui e-court pemanggilannya, si tergugat karena belum terdaftar sebagai tergugat di e-court, maka nantinya dia hadir kedua-duanya. Kalau hadir kedua-duanya nanti di persidangan itu, tentu mekanisme undang-undang atau peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi akan berlaku. Diupayakan damai dulu kan seperti itu. Berarti diupayakan untuk mediasi dulu ya Pak, Mediasi sebelum dulu. Proses persidangan ya Pak? Ya, gagal, lanjut, jawab-menjawab, bisa by e-court, kemudian saksi dan surat bisa dimasukkan lewat e-court, kemudian diverifikasi di hybrid lah persidangannya itu. Jadi nanti bisa diverifikasi suratnya di depan majelis, kemudian pemeriksaan saksinya, kesimpulannya juga di by e-court, kemudian putusannya juga by e-court. Jadi kita pengadilan ini salah satu lembaga yang tidak bisa menolak perkara. Biasa ya. Ius Kurianovit. Gitu ya. Kenapa? Pengadilan dianggap tahu apa saja. Apa saja ya Pak ya? Jadi Dengan diterima ya Pak ya? Diterima. Dia akan menjawab melalui putusan atau penetapannya. Maka apabila seperti itu, maka kita akan terima dan kita proses. Apakah dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat sehubungan dengan pembatalan perkawinan itu memenuhi syarat dan dapat dikabulkan, maka akan dikabulkan. Apabila tidak memenuhi syarat, ya akan kita tolak. Formalitas gugatannya tidak memenuhi syarat, kita akan mengatakan gugatan tidak dapat diterima. Kan seperti itu. Nah, di kejaksaan ini kalau seandainya tadi ada pemalsuan dokumen misalnya. Pemalsuan dokumen misalnya KK-nya palsu, KTP-nya palsu, paspornya palsu, ijazahnya palsu. Maka di sini kejaksaan bisa berstandar ganda. Standar ganda ya Pak ya? Bisa dia mengajukan sebelum apanya itu bisa menjadikan dia pidana dulu di pasal 279 dan pasal 263 memalsukan surat. Oh, jadi bentuk pidananya dulu ya Pak ya? Jadi Ya, kalau misalnya bisa. tergantung dari pengaduannya ya Pak ya? Iya, kalau seandainya dia pasal 279 jelas di situ. Bisa dia dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun. Barang siapa yang kawin sedang diketahuinya berperkawinan yang sudah yang sah akan menjadi halangan yang sah bagi yang akan kawin lagi. Nah, ini poligami ini. Poligami ya Pak ya? Ya. Sebelum adanya KUHP ini mungkin dulu kita bisa saja kawin sampai 4. Sampai 4 ya Pak. Nah, kalau sekarang mau kawin 2 saja makin mesti mikir-mikir. Harus ada izin atasan dulu kan seperti itu. Jadi kalau sebenarnya laki-laki ini ego aja yang hebat. Mau kawin lagi sampai 4, kenyataannya nggak mampu itu. Ya, 1 aja susah kita. Ya kan? Nah, untuk menghabiskan yang 1 aja lama, bisa-bisa kita habis duluan kan itu. Ini ya kan. Nah, maka jangan hanya ego saja. Nggak ada gayanya aja, itu actionnya aja. Nggak berani sampai 4, 2 aja udah takut ya. Apa sekarang kan banyak polisi-polisi toba kan seperti itu kan. Iya, rata-rata suami-suami itu sayang istri lah. Ya, terutama Pak Faris, Pak Dodi, Pak Hakim, Ibu kan seperti itu. Jadi ikatan istri Pak, ikatan suami takut istri Pak. Iya, bukan takut karena sayang. Nah, bentuk setianya kan seperti itu. Nah, begitu juga di tempat saya tuh setiap hari sopir saya, ajudan saya itu semua polisi toba. Karena dia lagunya aja demi kau dan sebuah hati. Nah, maka menandakan bahwa beliau tuh setia. Setia Pak ya? Nah, kan seperti itu ya. Jadi begitu, jadi hati-hatilah, berpikirlah untuk yang mau menikah lagi. Ancamannya 5 tahun, memasukkan surat 6 tahun. Itu tidak main-main. Jangan bilang 5 tahun itu bukan waktu yang pendek.
pendek itu kalau kita di luar. Kalau kebebasannya sudah ditarik di dalam itu 2 hari itu rasanya 20 tahun itu. Kalau tidak kita coba saja. Kita masukkan siapa yang mau masuk di penjara dulu kita tes. Seminggu aja langsung stres. Rambut bisa rontok itu. Nah, maka untuk itu Pak Jaksa, menurut saya ini perlu kita sosialisasikan. Perlu kita sapa sahabat Adiaksa yang sangat luar biasa hari itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya buat Ketua Pengadilan Negeri Tangerang yang tadi sudah membahas bagaimana mekanisme tata cara tentang pembatalan perkawinan, terus juga bentuk-bentuk gugatan seperti apa. Nah, kali ini kita langsung ke Pengadilan Agama Bapak. Mohon izin Bapak. Nah, kalau untuk Pengadilan Agama Pak berkaitan dengan case tadi, kalau Pengadilan Negeri kan membahas tentang perkawinan yang beda agama ya Pak. Ibarat itu mohon maaf yang agama non-Islam ya Pak ya, di luar agama Islam. Nah, kalau untuk Pengadilan Agama Pak, apakah ada untuk case-nya yang pernah waktu itu melaksanakan pembatalan perkawinan Pak? Ya, saya awali dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Saya lupa tadi nggak ke situ. Rupanya di situ fokusnya ya. Ya. Ya, selamat untuk sahabat Adiaksa. Baik, pertama saya jelaskan dulu bahwa pengadilan agama itu berbanding dengan pengadilan negeri, itu pengadilan agama sifatnya khusus. Khususnya itu pengadilan agama itu memeriksa, mengadili, menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kemudian kewarisan, wakaf, wasiat, hibah, dan terbaru itu dengan sengketa-sengketa ekonomi syariah. Jadi untuk perkawinan itu antara orang-orang yang beragama Islam. Nah, muncul kemudian teori tentang personalitas keislaman. Nah, siapa yang bisa masuk ke pengadilan agama? KTP-nya beragama Islam 1, suami istri. Yang kedua, standarnya itu selain KTP itu akad nikah. Akad nikah itu dilakukan di kantor urusan agama. Nah, jadi yang memiliki buku nikah itu diterbitkan oleh kantor urusan agama. Kalau dia mau bercerai itu perceraiannya di pengadilan agama. Meskipun dia kemudian setelah dia menikah di kantor urusan agama itu, setahun 2 tahun kemudian mereka berpindah agama. Misalnya begitu 10 tahun sudah yang satu Nasrani, yang satu Buddha misalnya. Karena buku nikahnya di kantor urusan agama, maka ketika dia mau bercerai itu harus ke pengadilan agama. Nah, kan itu personalitasnya di situ. Nanti akan berbanding terbalik ketika dulu nikahnya di kantor catatan sipil. Lalu ketika mau bercerai, mereka sudah masuk Islam. Dulu pernikahan Katolik misalnya atau Nasrani, di catatan sipil, udah 10 tahun masuk Islam. Mau bercerai. Nah itu nggak bisa juga masuk ke pengadilan agama, itu ke pengadilan negeri karena bukan wilayah pengadilan agama. Jadi personalitas keislamannya itu diukur pertama KTP, yang kedua saat mereka melakukan pernikahan. Saat pernikahan. Itu kewenangan kita tadi itu pertama itu. Jadi yang dilihat itu KTP-nya Islam. Yang kedua ada akta nikahnya. Akta nikahnya dikeluarkan oleh kantor urusan agama. Sekarang beragama Islam, tapi akta nikahnya di kantor catatan sipil itu nggak masuk nggak masuk ke pengadilan agama, itu masuknya ke pengadilan negeri. Nah, terkait dengan tadi ada pembatalan perkawinan, kasus-kasus ya. Di dalam norma-normanya itu untuk pembatalan perkawinan itu ada istilahnya batal demi hukum, ada dapat dibatalkan. Nah, kasus-kasus yang kemudian masuk dalam kategori batal demi hukum itu terkait dengan status perkawinan itu dihitung rukun dan syarat nikahnya. Jadi rukunnya, syarat nikahnya terpenuhi, itu aman kan, tidak bisa. Tapi kalau misalnya ada rukun dan syarat yang tidak terpenuhi, misalnya tadi Bapak menyebut ada
salah satu pasangan itu ternyata sejenis, pasangan sejenis. Sejenis ya. Itu berarti secara normatif itu perkawinan tidak sah. Itu harus batal demi hukum dia. Dia batal demi hukum. Atau misalnya tadi ada penipuan wali gitu kan, walinya tidak sah. Ternyata terutama di calon pengantin nih. Yang banyak kasus di pengadilan agama itu calon pengantin. Kasus saya pernah memutus misalnya satu perkara, tapi bukan batal Pak. Diputuskan, perkawinannya diceraikan. Karena terungkap itu ketika saya di pengadilan agama Soreang, itu si suaminya itu yang bertindak sebagai suami itu ternyata perempuan. Oleh keluarga nampak karena dia pekerja sehari-hari itu membelah batu di daerah Bandung itu. Sehingga tangannya kekar, segala macam kekar. Tapi secara bertahun-tahun gak punya anak, diselidik keluarga ternyata perempuan. Masuk ke pengadilan agama bukan melalui jalur pembatalan, tapi gugatan perceraian. Perceraian. Ada, saya pernah memutus satu perkara itu. Akta nikahnya ada, kepala KUA menyatakan mereka suami istri laki-laki dan perempuan ketika akad nikah. Ya, Pak. Tapi 1 tahun 2 tahun pelaksanaan perkawinan tidak punya anak, tanya sama si pengantin perempuannya, sudah pernah berhubungan belum? Belum. Jadi ngapain aja selama itu ya tidur aja berdua. Tidur aja berdua. Kemudian masuk ke pengadilan agama mengajukan jalur gugatan perceraian bukan pembatalan. Tapi itu sudah masuk kalau misalnya itu diajukan sebagai gugatan pembatalan bisa karena memang perkawinan itu tidak sah gitu. Tidak sah karena salah satu rukun nikahnya tidak terpenuhi. Jadi kalau rukun tidak terpenuhi itu batal demi hukum. Tapi kalau misalnya cacat formil seperti Pak KPN tadi menyampaikan itu ternyata beristri yang kedua. Istri pertamanya dipintar suaminya kan. Lidahnya pandai, kemudian istrinya juga terpengaruh, akhirnya menikah lagi. Tidak ada izin poligami. Satu itu syarat formilnya. Izin poligami tidak ada. Kemudian yang paling penting izin poligami bukan izin istri, izin poligami. Yang mengeluarkan izin poligami itu pengadilan. Pengadilan apa ya? Pengadilan. Baik itu pengadilan agama dan pun pengadilan negeri. Kalau beragama Islam ke pengadilan agama. Oh gitu. Jadi jangan salah nanti ibu-ibu nih, bukan izin istri tapi izin pengadilan. Izin pengadilan ya Pak. Jadi izin selama pengadilan. Ini banyak masyarakat ataupun juga sahabat Adiasa mengetahuinya izin dari istri cuman ataupun pengadilan sebelum mengeluarkan izin poligami, istrinya dipanggil dulu. Meng-cross check ya Pak ya? Ya, di cross check. Kebenarannya ya Pak ya? Misalnya. Karena ada kasus-kasus begini, ada perempuan-perempuan yang memang tidak bisa ditanya. Misalnya ketika saya bertugas di Kuningan itu, istri pertama itu memang tidak bisa diajak komunikasi. Tidak bisa ngomong, sudah tidak bisa melakukan aktivitas. Akhirnya kita tanya, ya sudah kita. Nah, ada di situ pasal-pasalnya. Kalau si calon istri pertama itu tidak bisa ditanya sama sekali, berarti nanti kepada pengadilan. Nah, karena itu judulnya bukan izin istri, izin pengadilan, Bu. Cuman pengadilan kalau misalnya nanti ternyata putusannya itu tidak menanya kepada istri, maka di situ putusannya itu cacat formil. Bisa dibatalkan tuh putusannya. Jadi produk hukum dari izin berpoligami itu karena ada salah satu ketentuan yang tidak dilalui, ya putusan itu cacat formil dan itu bisa dibatalkan. Yang membatalkannya, ya mengajukannya bisa para pihaknya, bisa pihak tadi yang kalau di situ di pasal-pasal itu garis lurus ke atas gitu ya, termasuk Pak Jaksa. Di pasal itu ada itu. Oh iya, baik Pak. Tadi kalau untuk mekanisme pembuktiannya seperti apa Pak? Apakah sama dengan pengadilan negeri ataupun juga dengan pengadilan agama atau berbeda Pak? Karena kan kalau pengadilan agama kan konotasinya sesuai dengan agama Islam. Kalau pengadilan negeri kan sesuai dengan non-Islam ya Pak ya. Nah untuk mekanisme pembuktiannya apakah sama Pak? Mekanisme tata cara awalnya? Hukum acara yang kami pakai itu sama dengan hukum acara yang dipakai di pengadilan negeri. Kecuali untuk acara-acara khusus. Khusus siapa ya? Misalnya dalam gugatan perceraian itu sidang
undang-undang menyatakan sidang tertutup untuk umum. Tertutup ya Pak ya? Itu berbeda misalnya gitu kan. Ya ditutup, nggak boleh disaksikan oleh orang banyak. Jadi awalnya berarti sama kayak tadi udah dijelaskan oleh Ketua PN, jadi untuk pendaftaran ya Pak ya? Iya. Mekanisme hampir sama. Kami bawa ini Pak, ini ada Apa, Pak? Ekot ini Pak. Aplikasi ya Pak ya? Aplikasi. Pujangga namanya. Pujangga. Bisa dijelaskan Pak sebenarnya. aplikasi Pujangga seperti apa, nanti bisa menarik untuk sahabat Adiaksa ataupun juga masyarakat nih. Ini Pak yang ekotnya Pak. Oh, Yang ekotnya ekotnya. tadi itu sama dengan yang disampaikan oleh Pak KPN. Iya. Kan itu dari Mahkamah Agung sistem itu. Aplikasinya sama. Jadi pendaftaran seperti itu. Dan itu ada di aplikasi Pujangga ini. Aplikasi Pujangga. Jadi buat sahabat Adiaksa yang mengetahui ataupun juga yang belum mengetahui bisa nanti di-download di Play Store ya Pak? Ada? Bisa, Download bisa. di Play Store nanti langsung ke aplikasi Pujangga. Di sana bisa lihat mekanisme tata cara Yeah. ataupun pendaftaran, akte ataupun mekanisme pembatalan perkawinan atau Pak ya? Bisa di sini ya Pak ya? Bisa secara online. Secara online, luar Elektronik. biasa ya. Sekarang ada peraturannya, ada wajib untuk elektronik. Ekot ya Pak, ya. elektronik ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih dari Pengadilan Agama Bapak Dr. Andes Haji Badarudin SMH, beliau merupakan Hakim Pengadilan Agama Kota Tangerang ya. Luar biasa buat sahabat Adiaksa dan tentunya buat sahabat Adiaksa yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung dan program Jaksa Menyapa pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Dan kali ini di antara para narasumber kita yang paling cantik. Wah, kita akan mendengarkan ya dari Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Pendudukan Dinas Pendudukan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, yakni Ibu Sri Warsini SKM MKM. Kami persilakan Ibu untuk menjelaskan bagaimana Bu buat masyarakat di sini tata cara untuk awalnya nih. Apalagi kan sekarang ini masyarakat yang sudah dewasa untuk melaksanakan perkawinan itu seperti apa Bu? Oh ya. Terima kasih Pak Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya saya mau bales cerita kasus tadi ya. Nah, boleh Bu. Kasusnya tadi kan dari Kejaksaan, Iya. Pengadilan Negeri, Iya. Pengadilan Agama, nanti akhirnya adanya di Dukcapil. Iya, di Dukcapil itu. Gimana Bu awalnya Jadi- seperti apa mekanisme? Kan awalnya mungkin dari Dukcapil dulu Iya. atau seperti apa gitu? Ya, jadi hasil dari pembatalan pernikahan tadi atau perceraian tadi Iya. ya. Jadi nanti hasilnya adanya di Dukcapil. Nah. Semua dokumennya nanti akan ke Dukcapil. Terus? Jadi pemohon nanti meminta kepada Dukcapil untuk dicatatkan. Dicatatkan. Jadi Dinas Dukcapil itu tugasnya adalah untuk mendaftar peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Nah ini salah satunya peristiwa penting namanya ya. Jadi pembatalan perkawinan. Nah nanti akan kita batalkan perkawinannya dan kita keluarkan KK dan KTP sesuai pembatalannya. Seandainya tadi non muslim nanti akan kita, kalau non muslim akan kita buat register di akte perkawinannya. Akte perkawinannya kita ambil dan kita buatkan surat keterangan pembatalan perkawinan. Oh gitu ya Bu ya. Ya, itu Kalau untuk untuk non-muslim. mekanisme tata cara pencatatan status perkawinan seperti apa Bu? Oh, Karena iya. kan ini kan sahabat Adiaksa ini kan sangat menarik. Oke, Ada iya. dinas ini Iya. pencatatan sipil nih. Nanti kalau saya untuk persyaratan perkawinan seperti apa? Nah itu Bu, mungkin ada Oke. pakarnya loh ini. Oh, iya, iya. Bisa dijelaskan Bu? Iya. Teman sahabat Adiaksa sekalian ya. Jadi kalau di Dukcapil berbeda mungkin dengan Pengadilan Agama ya. Status perkawinan di kita itu ada 6. Wah, Banyak banget banyak ya. Gimana Bu itu? Jadi statusnya tuh kan ada 6. Berarti gimana Jadi tata itu caranya nanti Bu? akan dicatatkannya di Dukcapil. Jadi Iya. statusnya belum kawin, kemudian kawin. Tetapi Oh. kawin itu ada 2. Oh iya. Kawin tercatat dan belum tercatat. Iya. Kemudian cerai hidup ya. Cerai hidup itu tercatat dan belum tercatat. Kemudian cerai mati. Cerai mati. Iya. Jadi ada 6 status yang diakomodir oleh Kemendagri ya untuk Dukcapil ya. Nah, jadi jika ingin mencatatkan status perkawinan, misalnya menjadi kawin, maka dia harus datang bermohon dulu ke dinas, bisa online juga ya ke sobat online? bisa. Bisa? Ke sobat Dukcapil. Oh, sobat Dukcapil ya? Iya, nanti bisa online juga. Ya. Jadi warga memohon untuk mencatatkan status perkawinannya. Nah, jika dia menikah resmi sesuai peraturan perundang-undangan, itu jadi kawin tercatat, dia melampirkan dokumen surat nikah atau akte perkawinan. Tapi jika dia belum tercatat, nah yang belum tercatat ini sebenarnya diakomodir hanya merupakan kebijakan afirmatif. Sementara khusus untuk kakak yang sudah lama, mungkin ada kakak yang
udah lama banget dari tahun 2006 misalnya yang bapaknya udah berumur gitu ya, di situ kawin. Sementara siak kita sekarang menjadi kawin belum tercatat. Belum tercatat. Iya, dan dia nggak punya surat nikah zaman dulu, akhirnya kita akomodir. Tapi itu kita akomodir untuk yang sudah lama kasusnya. Tapi kalau yang baru kita tidak akomodir, kita arahkan untuk isbat nikah ke pengadilan agama. Oh, jadi Ya. harus berarti saling sinergi ya Bu ya, baik Ya. itu dari pengadilan negeri dan pengadilan agama ya Bu Iya, ya. Kalau kita- misalnya belum ada identitas yang awalnya ya Bu Iya, ya. tetap kita arahkan. pengesahan dulu ya Bu ya, dengan pengadilan negeri dan pengadilan agama. Iya, Terus Pak. setelah itu gimana Bu pencatatannya? Ya nanti kan kita keluarkan dokumen bentuknya KK dan KTP. Kalau untuk pembatalan berarti kita kembalikan ke status semula. Tapi kalau untuk dia dicatatkan ya kita rubah jadi statusnya menjadi kawin. Ya, nah itu kita keluarkan KK dan KTP-nya itu juga bisa online. Dan kita juga dengan pengadilan negeri juga sudah kerjasama Pak. Sudah kerjasama ya? Udah Ah. MOU melalui aplikasi Elaksa. Oh, Elaksa ya? Jadi kalau yang mengajukan ke pengadilan negeri nanti akan langsung keluar dokumen kependudukannya. Oh. Otomatis. Apa tadi iya. dokumen namanya Laksa? Aplikasi Elaksa. Elaksa ini iya. berkaitan dengan makanan khas Tangerang ya? Iya, karena saya sering sepertinya, melihat iya. itu ada tempat makanan laksa, jadi Elaksa ya Pak ya? Iya. Jadi kerjasama antara Dukcapil dan Dengan juga pengadilan pengadilan negeri. negeri. Itu kerjasamanya seperti apa saja? Dokumen atau gimana? Dokumen nanti kita Bisa dijelaskan kepada sahabat Oh Adeksa? iya, jadi nanti tergantung amar putusannya. Pemohon itu memohon apa ke pengadilan negeri. Oh. Misalnya pemohonan pembatalan perkawinan, artinya nanti akan kita keluarkan KK KTP yang dibatalkan status perkawinannya. Oh langsung connect ya, terintegrasi Langsung, apa ya? Oh, iya, luar biasa ya. betul. Ini programnya berarti bekerja sama dari program PN? Dengan PN Pak. Oh dengan iya. PN ya. Oh gitu. Dengan Dan pengadilan agama juga kita sama, udah aplikasinya juga sama? Udah, Elaksa iya. juga? Bukan Elaksa. Apa? Kalau dari pengadilan agama kita kerjasama, tapi tidak pakai aplikasi. Jadi dengan pengadilan agama bentuk inovasi kita itu sebenarnya. Kalau dengan Kementerian Agama itu kita bentuk inovasinya itu jadian. Jika dia menikah langsung mendapatkan KK dan KTP. Tapi kalau dengan pengadilan agama, jika dia bercerai dia akan juga mendapatkan langsung KK dan KTP. Oh begitu. langsung ya Bu. Iya. Ini berkaitan Bu, kalau ini kan berkaitan dengan KTP. Ini mungkin Ya. ada mumpung ada dinas Teman-teman, ya. kependudukan dan catatan sipil ya Bu. Ya. Kan karena kita kan selalu ketika kita sudah menikah itu kan masih KTP-nya belum menikah Bu. Ya. Nah gimana itu mekanismenya Bu? Padahal kita sudah menikah. Oh, Takutnya iya. itu mempengaruhi ketika nanti mau nikah Nanti lagi digerebek Bu. nanti. Iya nanti digerebek kan ketika Iya, ini belum betul. menikah padahal sudah menikah. Iya. Nah itu gimana Bu? Ini mungkin sangat menarik untuk sahabat Adiaksa. Iya, kalau tadi kita dengan Kementerian Agama sebenarnya sudah ada itu kerjasama, Iya. langsung akan jadi. Tapi mungkin ada yang belum juga. Iya. Nah itu datang aja ke Dinas Dukcapil Iya. secara offline atau ke kecamatan atau ke mall. Kita Oh, ke mall. ada mall Tang City dan mall Icon. Iya, bukan? Dan mall pelayanan publik yang ada di bawah. Oh, mall pelayanan publik Iya, ada di bawah, ada iya. juga di Tang City ya Bu ya. Di Tang City dan Icon. Iya. Jadi buat sahabat Adiaksa yang tercatatnya di KTP-nya belum menikah tetapi sudah menikah, Iya. untuk diganti bisa langsung datang ya Bu ya di Iya. mall pelayanan publik yang ada di Puspem, Iya. ada juga di Tang City. Tang City. Iya, karena sering Bu saya melihat ada kita kan kalau Ada. misalnya untuk melihat identitas ya Pak ya. Iya. Kadang di KTP-nya ini Belum dirubah. kok belum berubah, Iya. belum menikah. Padahal ini udah tahun berapa gitu ya Pak. Iya. Masa dia belum menikah atau gimana? Sengaja. Oh sengaja. Oh ternyata Iya. bisa diinformasikan kepada Bisa, sahabat itu RS yang untuk offline ya, yang Offline. online-nya bisa ke Sobat Dukcapil. Oh luar biasa ya. Iya. Jadi informasi ini sangat bermanfaat buat sahabat Adiaksa. Iya. Jadi untuk merubah dari status belum menikah menjadi menikah. Ataupun juga nanti tadi sudah disampaikan pembatalannya kalau misalnya sudah ada pengesahan dari pengadilan. Iya, dari Baik itu pengadilan. dari pengadilan negeri dan juga pengadilan Agama. Luar biasa ya buat sahabat Adiaksa. Tentunya informasi ini sangat menarik. Nah kita balik lagi ke di kejaksaan ini. Di kejaksaan ini kan berkaitan dengan pembatalan perkawinan. Iya. Apakah ada inovasi-inovasi dari kejaksaan negeri khususnya nih di kejaksaan ataupun kejaksaan negeri Kota Tangerang yang sudah ada case yang mendekati untuk melakukan pembatalan perkawinan? Untuk saat ini di Kejaksaan Negeri Kota Tangerang belum ada ya, Pak Dodi. Kita nunggu pelaporan Ya, ya. betul. Tapi kemungkinan ke depannya akan ada. Akan ada Dan ya? mungkin dalam waktu dekat akan kami ajukan juga. Wah. Itu. Apalagi luar biasa ya karena gini kita juga membahas ini sangat menarik. Jadi buat masyarakat ataupun juga sahabat Adiaksa jangan takut untuk melapor ya. Betul, Nanti ketika betul. nanti ada setelah mendengarkan informasi di sini bahwasanya untuk ada perkawinan itu bisa dapat dibatalkan. Gitu ya. Sedikit tambahan juga Boleh? nih, Pak Dodi. Jadi mungkin agar masyarakat juga tahu
fungsi dari kejaksaan juga bukan cuma sebagai selaku jaksa penuntut umum ataupun yang melakukan penuntutan di pengadilan, tapi juga kami di bidang perdata dan tata usaha negara juga kita ada namanya bagian pelayanan hukum. Pelayanan hukum gratis. Jadi setiap masyarakat yang ingin mengetahui adanya permasalahan hukum, apakah itu tentang seperti itu perceraian, ada juga mungkin masalah keperdataan, masalah tanah ataupun hak waris segala macam, itu bisa bertanya kepada kami. Langsung saja datang ke kantor kami di Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Kami siap melayani adanya pelayanan hukum terkait dengan pertanyaan-pertanyaan terkait seputar hukum di situ. Jadi nggak usah takut juga melihat, mungkin banyak masyarakat juga melihat kejaksaan gereng gitu ya, nggak garang gitu, tapi kita pun ada namanya pelayanan hukum itu, jadi bisa masyarakat bisa melihat langsung pada kami, bisa bertanya langsung kepada kami seperti itu mungkin Pak Dodi. Luar biasa ya. Jadi buat sahabat Adiaksa jangan takut loh. Walaupun kami di sini berseragam dengan kejaksaan, namun kita harus berhumanis. Seperti ini kita menyapa buat sahabat Adiaksa, memperkenalkan apa sih tugas dan kewenangan kejaksaan itu seperti apa, yang taunya hanya sebagai penuntut. Nah, tapi ada juga selaku jaksa pengacara negara dan ada juga sebagai untuk membatalkan perkawinan. Banyak loh tugas dan kewenangan kejaksaan itu ya. Ibarat pepatah tak kenal maka tak sayang dan tak sayang dengan kejaksaan kalau tidak mengenalnya. Ya gitu ya. Baik, untuk dari pengadilan Pak Ketua Pengadilan, sejauh ini Bapak kan sebagai Ketua Pengadilan pasti sudah bergelut berbagai macam penanganan perkara ya Pak ya. Sejauh ini sudah ada pernah belum Pak ada orang yang untuk melakukan pembatalan perkawinan Pak, ataupun ada hambatan atau halangan, rintangan buat Bapak selama Bapak bisa di-sharing kepada sahabat Adiaksa berkaitan dengan pembatalan perkawinan Pak? Terima kasih Pak Dodi Wijaya. Sebenarnya Pak Dodi Wijaya ini cocoknya jadi announcer. Ya karena bukan jaksa sebenarnya, karena caranya apa itu memang humanis sekali. Ya memang luar biasa lah Pak Dodi. Terima kasih Pak Dodi. Mungkin nanti bisa jadi humasnya Kejaksaan Agung lah nanti kan seperti itu ya. Ya jadi kami dengan Pak dari PA ya kami sudah banyak lah menangani perkara. Untuk pembatalan perkawinan ini saya rasa kami di pengadilan negeri itu sudah banyak yang kami tangani. Pembuktian kami tetap mengacu kepada hukum acara perdata yang ada. Berdasarkan alat bukti yang ada, yaitu pasal 164 IR 284 RBG 1866 BW. Di mana alat bukti di situ ada 5. Ada saksi, ada surat, ada persangkaan, ada pengakuan dan ada sumpah. Berbeda dengan alat bukti di pidana. Di pidana di pasal 184 KUHP. Itu ada saksi, ada surat, ada petunjuk, ada ahli, ada keterangan terdakwa. Di 2 hal yang berbeda. Jadi kalau seandainya dia mendalilkan apa alasan dia mengajukan pembatalan. Dalilnya apa? Ya, dalilnya apa? Depositanya itu apa? Dia mengatakan alasannya karena ada merasa tertipu. Bisa jadi karena para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan misalnya. Kemudian adanya perkawinan di mana salah satu pihak masih terikat dengan perkawinan yang lain. Mohon pembatalan dia. Nah, seperti di kejaksaan tadi, perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang. Tidak ada saksi. Wali yang tidak sah. Kan seperti itu. Nah, ini yang menjadi dalil-dalilnya apa? Dia bukti dengan suratnya, dengan saksinya. Ya kan? Nah, seperti itulah kita lihat. Tapi kebanyakan di pengadilan itu hanya saksi surat. Nah, kalau persangkaan itu kan hakim, ada persangkaan undang-undang, ada persangkaan hakim. Ada sumpah, ya kan? Nah, kalau sumpah itu ada sumpah suplatoir, ada sumpah penentu. Kan seperti itu, ada yang tambahan, ada yang utama. Nah,
Ini semuanya nanti berdasarkan pembuktian di persidangan lah. Kalau beralasan dan dia bisa membuktikan, kita kabulkan. Kalau dia tidak bisa membuktikan, ya kita tolak. Tidak memenuhi syarat formal gugatannya, kita nyatakan gugatan tidak dapat diterima. Kan seperti itu. Jadi ini suatu hal yang wajar saja. Nah, tapi kebanyakan di pengadilan negeri itu pasal yang dijadikan itu pasal 284 zina misalnya. Pasal 279 yaitu dia melakukan perkawinan dengan orang kawin sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang sah ada menjadi halangan yang sah bagi yang akan kawin lagi. Nah, orang sudah punya suami, ya kan? Kita suka juga. Istrinya minta pembatalan perkawinan itu. Nah, atau perkawinannya pakai alat penipuan tadi. Dia bilang dia bujangan. Ternyata sudah menikah. Dilihatnya Pak Dodi kayak bujangan. Misalnya kan seperti itu kan. Begitu ya Pak ya. Ah, kan seperti itu. Ternyata sudah menikah. Ah, inilah. Ah, kita lihat. Bisa enggak dia membuktikan seperti itu. Ah, kemudian mengenai di Dukcapil misalnya. Apabila sudah ada putusan. Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Maksudnya apa? Setelah pembatalan tidak hanya di PN saja itu bergulir. Nanti ada banding, ada kasasi, ada PK. Kalau sudah BHT itu BHT-nya sampai di kasasi. Kalau di PK itu upaya hukum luar biasa. Tetapi di persidangan kadang-kadang kita di pengadilan prinsip kehati-hatian kita melihat dulu. PK-nya beralasan apa tidak. Ada PK misalnya. PK-nya misalnya dia mengajukan PK ada novum yang sangat menentukan. Tentu kita harus tunggu dulu putusan PK-nya. Kan seperti itu. Jadi, dan kalau sudah BHT itu, si pembatalan perkawinan itu wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan itu ke instansi pelaksana. Dukcapil misalnya. Paling lambat 90 hari. Setelah putusan PN yang pembatalan perkawinan yang sudah BHT tadi. Maka Dukcapil akan mencabut kutipan akta perkawinan. Dengan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perkawinan. Kan seperti itu. Di pasal 39 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang 24 tahun 2013. Nah, saya rasa inilah fenomenanya. Di pasal 279 itu kita juga mengalami. Kadang-kadang dalam perkara diajukan, kadang istri pertama karena takut nantinya ini suaminya misalnya jaksa lah, seorang jaksa atau seorang polisi, seorang hakim. Sementara dia tidak bekerja karena masih sayang dan demi anak. Jadi demi anak ya sudahlah maafkan. Kan seperti itu. Dia minta juga yang saya tuntut hanya si pelakor itu. Saya jangan suami saya karena nanti anak-anak saya gimana? Enggak bisa. Karena delik aduannya delik aduan absolut. Harus kedua-duanya yang kita adukan. Sering juga Pak pengalaman seperti itu Pak? Iya. Karena mekanisme di persidangan kan beda ya Pak ya. Teori sama praktik kan sangat berbeda Iya. Pak. Gimana itu Pak kalau misalnya nanti dilema Pak? Karena kan kalau misalnya seorang istri sudah mengajukan gugatan nih Pak. Ternyata dia takutnya kan kalau dia ngajukan gugatan kan dia dipecat Pak. Ujung-ujungnya nggak bisa memberikan nafkah lagi. Iya diajukan pidana lah 279. Sama-sama habislah dia. Nah, maka ada batas waktu. Delik aduan itu bisa dicabut. Tenggang waktunya kalau tidak salah itu 30 hari. 30 hari ya Pak ya? Apabila dia merasa apa ya sudahlah damai aja. Masih sayang dengan suaminya, masih gagah. Masih ada upaya untuk melakukan mediasi ya Pak ya? Kalau apa, Pak? bisa di awal-awal belum sampai apa ya kadang kalau mau berdamai, dah ikhlaskan. Yang kadang istri kan udahlah terima saja. Terima saja. Udahlah karena nanti bekerja tak mungkin lagi anak udah 4. Dapat suami muda berondong nggak mungkin. Sulit. Yang berondong mencari yang lebih mudah kan seperti itu. Maka banyak yang akhirnya berujung pencabutan. Alhamdulillah bisa-bisa saja. Di perceraian juga kadang-kadang. Inilah gunanya Perma 1 2016 tentang mediasi itu. Kita sebagai mediator berupaya untuk mendamaikan mereka. Saya kadang-kadang itu dulu pernah di Mojokerto dulu. Mendamaikan karena non muslim nih ya Pak ya. Saya damaikan. Akhirnya berhasil. Berhasilnya begini. Pertama saya coba ketemu. Kenapa kamu
mau berdamai. Karena di agama kalian itu yang mempertemukan kalian Tuhan, yang seharusnya memisahkan kalian juga Tuhan. Jangan manusia, hakim kan manusia. Ya, kan seperti itu. Oh begini Pak, oh, istri saya ini dulunya memang cantik Pak, dulunya memang langsing Pak. Dulu bajunya bagus-bagus Pak. Sekarang di rumah udah pakai daster terus Pak. Udah bawa bawang terus Pak, kan seperti itu. Jadi akhirnya dia sering ke malam juga melihat yang rambut-rambut pirang, yang parfumnya wangi. Dia tertarik. Nah, maka saya bilang pada mediasi itu saya kaukus lah. Saya coba ngomong ke pihak laki-laki. Dia sampaikan bla 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 bla. Alasannya begini-begini. Termasuk dia bawa bawang tadi itu. Dan gak bekerja. Saya tanya istrinya. Kenapa? Ya seperti itu. Saya pakai bawa bawang itu kan buat bikin nasi goreng untuk dia. Saya minta beli parfum gak dikasih. Kan seperti itu. Maka katanya belikanlah parfum. Belikanlah baju you can see. Celana pendek. Kasih pirang-pirang sedikit. Kan seperti itu. Udah begini saya bilang. Kamu besok pakai celana pendek. Pakai baju you can see. Pakai parfum. Lipsnya agak merah-merah sedikit. Seperti itu. Kamu datang lagi ke sini. Kita tunda mediasi kita. Akhirnya datang. Tampilannya luar biasa, pakai hak tinggi. Si suami kaget. Ternyata cantik juga istriku, kan begitu. Maka trik mediator itu penting. Bagaimana mendamaikan, ya kan? Ternyata lebih cantik. Saya bilang kalau kayak gini nih, jangan Anda, saya juga tertarik juga ini. Kan begitu, kan begitu ya. Nah, maka akhirnya kembali dia. Modalkan istrimu. Jangan kamu suruh dasternya sudah robek-robek. Oh iya. Ya kan? Iya, benar. Maka tiangnya itu di suami. Suami itu harus perhatikan mau istri cantik, perhatikan dia. Seperti ini merah-merah kan? Iya. Nah, kasih dia merah-merah kan seperti itu. Nah, kasih lip yang tebal-tebal. Di rumah, jangan kalau enggak ada apa, nggak mau bawa bawang dia beli nasi goreng di luar. Ya kan di kafe banyak. Nah, perhatikanlah istri. Modalnya harus ada. Jangan hanya untuk kebutuhan kita saja. Istri juga harus perhatikan. Kan begitu ya Pak PA ya? Nah, begitu. Maka saya sebagai mediator banyak saya berhasil. Kan gitu ya? Nah, karena laki-laki ini kan sok-sok gagah juga kadang-kadang kan seperti itu. Nah, padahal istrinya nggak dimodalin. Nah, ya kan? Dia pergi kerja ganteng. Istrinya di rumah pakai baju-baju daster sobek. Kan seperti itu. Belikanlah. Suruh pedikur-medikur dia kan seperti itu. Cantik dia tiap hari kan seperti itu. Gitu Pak. Jadi kita ini banyak pengalaman-pengalaman lah. Sebagai mediator, sebagai hakim kan seperti itu. Pak Dodi misalnya mau bercerai, suruh saya jadi mediasinya. Saya akan selesaikan kan seperti itu. Iya kan seperti itu. Oke Pak Dodi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Fahmi Ron, Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, luar biasa ya, sangat berpengalaman, apapun yang sudah disampaikan. Tadi sudah dibahas masalah tentang mediasi, luar biasa ternyata Bapak pakar dalam mediasi ya. Luar biasa. Baik, untuk Pengadilan Agama Bapak sendiri apakah ada pengalaman-pengalaman ataupun hambatan Pak berkaitan dengan baik itu mengajukan gugatan perkawinan, ternyata pas di persidangan seperti itu dinamikanya Pak? Iya, kalau kasus banyak ya, kasus banyak. Tidak, kita jangan sebut orang-orang ya. Kasus banyak dan variasi, ada yang dikabul, ada yang ditolak. Prosesnya tadi seperti yang saya sampaikan oleh Pak KPN itu sama, pembuktian segala macam. Terbukti kita kabul dan itu banyak yang dikabul dan banyak juga yang ditolak. Terkait pembatalan perkawinan itu, yang pertama harus diketahui bahwa ada perbedaan efek dari pembatalan perkawinan dengan perceraian. Karena kalau di pembatalan perkawinan itu efek-efek terkait dengan harta bersama itu tidak ada. Status orang tuh bukan duda, bukan janda. Karena perkawinannya dinyatakan batal. Jadi tidak ada perkawinan batal sehingga terkait dengan harta bersama misalnya itu tidak ada. Ada orang-orang yang mengajukan seperti itu tujuannya diantaranya itu gitu ya. Untuk jangan sampai ada harta bersama. Kemudian tetapi di pasal-pasal itu ada yang tidak berlaku surut terkait dengan anak yang dihasilkan.
Jadi mereka menikah lalu pernikahannya ternyata batal demi hukum atau dibatalkan itu, anak itu tidak terpengaruh, tetap anak-anak mereka. Sehingga nanti kalau didaftar ke Dukcapil itu anak dari pasangan suami istri yang dibatalkan itu. Jadi tetap anak mereka tidak berlaku surut terhadap anak. Tapi kalau terhadap harta itu tidak ada. Tidak harta bersama, tidak ada. Tapi kalau terhadap anak itu nanti anak siapa gitu kan. Makanya undang-undang mengakomodasi itu bahwa anak tetap anak mereka berdua. Karena misalnya dalam kasus pembatalan perkawinan begini. Ternyata itu yang menikah itu adik kakak. Adik kakak. Yang satu dibesarkan di Banten, di Serang, yang satu dibesarkan di Lampung. Ketemu mereka di Jakarta sebagai mahasiswa. Lalu menikah, begitu 1-2 bulan kemudian, rupanya itu adik kakak gitu. Yang ini diasuh oleh keluarga ini, yang ini diasuh oleh keluarga yang lain. Nah itu mereka punya anak dari hasil perkawinan itu, tapi ternyata ada masalah. Jadi kalau hambatan yang terjadi itu ya sebetulnya setiap perkara ya sama. Setiap perkara sama. Ada yang lancar kita selesaikan, ada yang lambat kita selesaikan gitu. Itu kasus per kasus tidak identik gitu ya, tidak sama persis. Ada variasinya. Dan ada yang menyenangkan kita, tahu-tahu mediatornya luar biasa. Berhasil Pak, damai. Itu luar biasa kan udah. Dan kita memberikan reward kepada mediator yang berhasil untuk mendamaikan atau misalnya meskipun tidak damai tapi menyelesaikan kasus itu secara dua belah pihak senang. Gitu. Jadi meskipun tidak damai tapi kedua belah pihak senang. Ya misalnya dalam kasus-kasus perceraian itu suami ingin cerai, istri tidak mau, lalu mediator masuk situ. Udah itu rumah kasih sama istrimu, mobil kasih sama istrimu, kamu kan cari lagi yang lain. Istri mau senang, oke gitu kan. Nah mediatornya berhasil. Kalau di PA mediatornya Bapak semua Pak. Iya. Jadi ada kasus-kasus seperti itu, kasus banyak yang terjadi, ada yang dikabul, ada yang ditolak gitu. Yang ditolak itu diantaranya satu, tidak tepat ketika mereka menyajukan gugatan. Jadi pembatalan perkawinan itu ada salah sangka, ada rukun nikah yang tidak terpenuhi. Ya mereka mendalilkan lain gitu dalam posita itu dalil-dalilnya lain, sehingga tidak nyambung dengan gugatan. Karena itu kalau prosedurnya tetap sama, pakai ekot juga bisa. Tapi untuk tahap-tahap pembuktian misalnya itu kita hadirkan mereka berdua. Jadi saya kira efeknya aja Pak yang akan berbeda nanti. Perceraian dengan pembatalan itu efeknya berbeda. Di perkawinan itu, di perceraian itu ada nanti masa indah. Ada masa indah. Jadi diceraikan ada masa indah dan ada akibat di situ. Ada nafkah indah, ada mut'ah. Kalau di pembatalan perkawinan tidak ada. Tidak ada hal-hal seperti itu. Dan status mereka pun ya bukan duda, bukan janda gitu. Statusnya tidak ada perkawinan. Saya kira itu. Kalau dibanding dengan perkara-perkara lain, misalnya terkait perkara gugatan pembatalan ini banyak tapi tidak sebanyak perkara lain. Tidak sebanyak perkara lain. Di PK Tangerang ya. Tangerang. Saya kira itu Pak. Terima kasih Pak Dr. Andes Haji Badrudin, SHMH, Hakim Pengadilan Agama Kota Tangerang yang telah menjelaskan kepada sahabat Adiaksa. Nah tadi sempat menyinggung nih apa yang disampaikan oleh Bapak Badrudin ya Bu ya. Kalau misalnya sejauh ini Ibu kan sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Pendudukan Dinas Capil ya Bu ya di Kota Tangerang. Tadi kalau berkaitan dengan pembatalan perkawinan Bu, itu kan pasti ada anak ya Bu ya tadi. Sejauh ini Bu apakah memang pernah ada case-nya seperti itu Bu? Ada nggak selama Ibu menjabat atau berdinas di Dinas Pencatatan Sipil Bu? Ya Pak Dodi makasih. Saya di Dinas Dukcapil baru 9 tahun. Baru Bu ya. Terus Bu? Nah selama saya 9 tahun belum ada, tapi mungkin sebelumnya ada.
Ya, jadi kalau seperti Pak dari PA tadi menyampaikan kalau ada pembatalan perkawinan artinya status perkawinannya dikembalikan ke semula. Kalau saatnya belum kawin sebelum waktu menikah jadi dia kembali menjadi belum kawin. Terus kalau misalnya ada anak Bu? Ada anak tetap. Anak tetap? Tetap. Terus nanti statusnya bininya gimana Bu? Tetap. Di akte lahirnya kan ada nama bapak ibu jadi dia tetap anak bapak ibu. Oh anak bapak ibu tetap ya? Ya dianggap tetap karena nanti seperti tadi Bapak bilang itu anak ngasih apa nanti walaupun pernikahannya dibatalkan. Oh walaupun pernikahan dibatalkan. Iya tapi jadi itu hak anaknya. tetap hak anak. Iya kan tapi diatur antara udah di suami undang-undang istri tidak ada hak ya perkawinan Bu ya? Kalau misalnya nanti berkaitan dengan harta goni gini ya Pak ya? Nah, Pembagian harta goni gini iya, ya? begitu. Oh iya. gitu. Jadi Tapi kalau untuk status anaknya? status anaknya tetap jadi anak. Jadi anak dapat penghasilan dari orang tuanya yang bernikah atau dapat ya Pak? Tetap ya? Oke, luar biasa ya. Baik sahabat Adiaksa, tadi sudah kita mendengarkan dari beberapa para narasumber yang sangat luar biasa dan sangat hebat. Ya, apalagi sangat spesial kehadiran dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang luar biasa yang telah meluangkan waktunya. Dan tentunya tadi sudah kita mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh beberapa narasumber. Kita bisa mengetahui bagaimana pemahaman tentang syarat sah perkawinan, pencatatan administrasi perkawinan, peran kejaksaan dalam pembatalan perkawinan, dan tata cara gugatan pembatalan perkawinan ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dari sahabat Adiaksa yang telah bergabung dalam program Jaksa Menyapa pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang untuk edisi hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas narasumber kita yang sudah hadir dari Kejaksaan, dari Ketua Pengadilan luar biasa nih ya. Ada juga Pengadilan Agama, ada juga Ibu dari Dukcapil. Terima kasih dan tentunya buat sahabat Adiaksa, terima kasih sekali lagi atas kehadiran ataupun juga partisipasi. Jangan lupa untuk follow Instagram Kejaksaan Negeri Kota Tangerang dan juga Instagram Tangerang TV ya. Demikian terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan juga sahabat Adiaksa. Terima kasih dan tentunya kenalin hukum, jauhi hukuman. Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, jaya selalu.